Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Emi Rosidah. Sahabat pendidikan, saya akan sampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Proyek profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin itu kenapa diperlukan? Bahwa kegiatan proyek ini merupakan petualangan investigasi tentang pendampingan guru terhadap hal-hal yang menarik minat siswa, dan siswa diharapkan bisa mengalami proses mencari tahu. Pembelajaran yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungan agar pelajar lebih peka, lebih peduli, dan belajar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara kontekstual di sekitar mereka. Pembelajaran yang kontekstual akan membangun kepekaan pada mereka akan kondisi lingkungan dan masyarakat, yang akhirnya bisa membangun kompetensi global yang dibutuhkan di abad 21, termasuk untuk penguatan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sahabat pendidikan, profil pelajar Pancasila merupakan pelajar Indonesia, pembelajar sepanjang hayat yang mempunyai kompetensi, karakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Diharapkan pelajar di Indonesia itu memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan menjadi satu sistem yang tidak bisa dipisahkan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, kemampuan pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Akan lebih sempurna jika profil pemuda Pancasila itu dilengkapi dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ini merupakan sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan beragama yang ramah dan moderat. Gagasan Rahmatan lil Alamin ini sesungguhnya adalah satu opsi merawat kebinekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang sudah ada. Mengembangkan konsep agama moderat di tengah umat sangatlah penting, khususnya di Indonesia, karena di negara ini terdapat banyak aliran dalam agama, pola pikiran keberagaman, dan multi etnis. Itulah kenapa sebagai negara yang berlandaskan falsafah Pancasila dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan dari Rahmatan lil Alamin. Banyak sekali nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila selaras dengan ajaran agama. Agama dan Pancasila yang terbangun harmonis dalam satu sistem demokrasi Indonesia terbukti dan diharapkan akan terus mampu menangkal virus radikalisme politik, agama, etnis, dan sebagainya.
Untuk itu profil pelajar rahmatan lil alamin didasarkan pada 10 prinsip. Nah, 10 itu yang sudah saya sebutkan di atas ditambah dengan berkeadaban atau ta'adub, keteladanan, qudwah, kewarganegaraan dan kebangsaan, kemudian toleransi. Prinsip-prinsip tersebut mengandung nilai-nilai karakter dan perilaku yang bisa diamati, bisa dibiasakan dan dievaluasi oleh guru sehingga bisa membentuk profil pelajar yang berakhlak terpuji, mempunyai toleransi yang tinggi, dan menjadi warga negara yang baik. Kalau digambarkan profil pelajar Pancasila seperti gambar ini. Ada gotong royong, kreatif, berbinekaan global, dan yang penting beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis mandiri. Maka semuanya itu akan menjadi sempurna apabila ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada beberapa prinsip yang bisa dibangun dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, diantaranya holistik, mempunyai kebermaknaan secara utuh dan menyeluruh di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kontekstual, apa yang kita bangun bersama-sama dengan pelajar Indonesia itu menjadi budaya keseharian yang bisa dilakukan oleh mereka sehingga terbentuklah karakter kebinekaan berkebangsaan, dan tentu ini menjadi satu sistem yang utuh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah berpusat pada peserta didik. Apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek yang dilaksanakan, yang dipersiapkan oleh guru, berkolaborasi dengan guru yang lain, dan tentunya berpusat pada peserta didik. Kemudian, apa manfaat penguatan profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin? Maka proyek penguatan ini memberikan ruang yang baik bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktekkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Apa manfaat untuk satuan pendidikan? Maka bisa menjadikan satuan pendidikan itu sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk bisa berpartisipasi dalam keterlibatan di kegiatan masyarakat, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang mempunyai kontribusi lebih kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Untuk dunia pendidikan, apa manfaatnya? Bisa memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi, memperkuat karakter profil pelajar Pancasila, pelajar rahmatan lil alamin bagi peserta didik dan dirinya sendiri, memberikan kesempatan yang luas untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berdampak positif pada peserta didik, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka, bisa berkolaborasi dengan pendidik lainnya dari mapel lain untuk memperkaya proses pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan peserta didik.
Apa manfaatnya untuk peserta didik? Tentu saja banyak sekali. Bisa mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini. Mengasah inisiasi dan partisipasi untuk merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, kemudian bisa mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan yang dibutuhkan di dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu, melatih kemampuan pemecahan masalah, problem solving yang beragam pada situasi belajar, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan sekitar sebagai satu bentuk hasil belajar, mengasah daya belajar dan kepemimpinan peserta didik dalam proses pembelajaran. Madrasah sebagai ekosistem di dalam mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin itu merupakan membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan pelajar Pancasila. Mempunyai pikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, dan tentu di abad 21 ini kolaboratif menjadi satu prasyarat tersendiri. Itulah beberapa konsep yang bisa kita bangun di dalam membangun profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.